Jemaat yang saya kasihi, sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, ada baiknya kita bersekutu dengan Tuhan, kita mendengarkan firman-Nya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kehidupan, tenaga baru dan kesehatan yang masih kami rasakan. Kami akan bersekutu dengan Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengajari kami. Dan kami sudah siap sedia untuk mendengarkannya. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, nats renungan kita hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 56 ayat 1. Demikian bunyinya. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang saya kasihi, menaati hukum dan menegakkan keadilan merupakan hak dan kewajiban kita di hadapan Tuhan dan juga di hadapan negara. Karena hal itu akan mendatangkan sukacita, kedamaian, dan kenyamanan bagi kita. Nats hari ini juga merupakan perintah Tuhan bagi kita dan juga bagi orang Israel dahulu untuk menaati hukum dan menegakkan keadilan dimanapun berada. Karena hal itu akan berhubungan dengan keselamatan dan keadilan dari Tuhan yang akan diwujud nyatakan kelak. Orang Israel disuruh Tuhan untuk menaati hukum di mana mereka melakukan hukum Taurat di dalam kehidupan mereka sebagai wujud nyata kepatuhan mereka kepada Tuhan, dan menegakkan keadilan berarti mereka juga menunjukkan kepedulian, memberikan hak yang sama bagi setiap orang dan bahkan bangsa lain yang ada di sekitar mereka. Karena semua manusia adalah sama haknya, sama harganya di hadapan Tuhan. Jemaat yang saya kasihi, bagaimana cara kita untuk menaati hukum dan menegakkan keadilan? Yang pertama adalah kita harus berlaku adil lebih dahulu. Kalau kita ingin memperoleh keadilan dari Tuhan atau bahkan dari orang yang berkuasa di tengah-tengah kehidupan kita, atau dari orang lain yang ada di sekitar kita, maka sebaiknya kita juga di dalam hidup kita terlebih dahulu menunjukkan keadilan kepada orang lain. Janganlah lewat kehidupan kita, perbuatan kita, orang lain tertindas, orang lain jadi menderita. Tetapi biarlah kita juga menghargai apa yang menjadi hak mereka di dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, kita harus menyadari bahwa kita pun akan menerima apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tentunya jika kita mau mematuhi apa yang diperintahkan oleh Tuhan, kita terus memperhatikan dan melakukan apa yang Dia suruh, maka sukacita, keselamatan, kebahagiaan, berkat-berkat yang Tuhan sediakan
akan nyata dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, apabila dalam kehidupan kita tidak mau tahu dengan Tuhan, dengan perintah Tuhan, dengan hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan, dan bahkan kita tidak pernah mau setia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, maka pada akhirnya akan tiba waktunya kita akan menerima ganjaran atau upah sesuai dengan perbuatan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga, janganlah kita bersungut-sungut kalau di dalam kehidupan kita mendapatkan sesuatu yang tidak adil dalam kehidupan kita. Sementara sebelum-sebelumnya pun kita sudah melakukan ketidakadilan kepada orang lain. Contohnya, kita mendapatkan ketidakadilan dari teman-teman kita atau teman sekerja kita. Padahal sebelumnya pun bagi teman kita yang lain, kita sudah pernah melakukan ketidakadilan kepada mereka. Karena apa yang kita lakukan akan tiba waktunya, pernah juga akan kita terima hal yang seperti itu. Jemaat yang saya kasihi, jika kita taat kepada Tuhan, melakukan janji-janji Tuhan, maka janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita akan digenapi di dalam kehidupan kita. Agar kita tetap taat pada hukum dan janji Tuhan dan bertindak adil dalam kehidupan kita sampai akhir hidup kita, hendaknya kita meminta pertolongan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk terus menolong kita, memampukan kita untuk hidup dalam ketaatan dan menegakkan keadilan. Tuhan mengasihi segala bangsa dan memberi berkat-Nya kepada siapapun seturut dengan kehendak-Nya. Karena itu jangan pernah menghalang-halangi sukacita di dalam kehidupan orang lain. Jangan pernah menghambat kebahagiaan orang lain lewat perkataan, lewat perbuatan kita. Karena Tuhan juga menyayangi dan layak memberkati mereka. Marilah kita terus menunjukkan kepatuhan kita, menaati hukum-hukum Tuhan, perintah Tuhan, suruhan Tuhan, dan menegakkan keadilan dalam kehidupan kita. Pasti Tuhan juga akan berikan perhitungan lewat perbuatan yang baik yang kita lakukan. Keselamatan dan keadilan dari Tuhan menjadi milik kita kelak pada saat Dia datang kedua kalinya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan lewat sapaan firman-Mu, mengajari kami agar kami tetap taat kepadamu, menunjukkan kepatuhan kami kepada perintah dan aturan yang ditetapkan untuk membawa kesenangan, kebahagiaan, kenyamanan dalam hidup kami. Ajari juga kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau mampukan kami untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah kehidupan kami bagi semua orang. Karena Engkau pun layak mengasihi, memberkati semua orang. Sehingga lewat kehidupan kami, orang lain pun merasakan kebahagiaan dan sukacita. Merasa aman, nyaman, hidup berdampingan dengan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Apapun kegiatannya hari ini, Engkau berkati. Apapun kondisi mereka, Engkau lawat mereka. Bagi mereka yang sakit, tolong Tuhan sembuhkan. Yang kekurangan Kau cukupkan yang perlu dalam hidupnya.
Bagi mereka yang mencari-cari pekerjaan, Kau berikan pekerjaan yang layak mereka kerjakan. Bagi anak-anak Tuhan yang masih kecil, Engkau berikan pertumbuhan yang baik dalam kesehatan. Bagi anak-anak Tuhan yang masih dalam studi, Engkau berikan keberhasilan dan semangat belajar yang baik. Sehingga tiba waktunya mereka meraih keberhasilan. Berkati setiap orang tua, berikan hikmat bijaksana dalam membimbing mengayomi anak cucu yang Engkau berikan bagi mereka. Sehingga lewat bimbingan arahan, pengayoman mereka, anak-anak merasakan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan salah dan dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, selamat melanjutkan aktivitasnya. Biarlah sukacita tetap kita rasakan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.